Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Arianti, NPM 30620560646, kelas 13 Prodi PGSD, ingin menjelaskan pendidikan Pancasila tentang materi bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Pada bagian pengantar ini, Anda akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi tersebut. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanannya sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai, dan setelah itu munculnya permasalahan yang mendera Indonesia. Memperlihat telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Masalah kesadaran perpajakan, 2. Masalah korupsi, 3. Masalah lingkungan, 4. Masalah desintegrasi bangsa, 5. Masalah dekadensi moral, 6. Masalah narkoba, 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan, 8. Masalah terorisme. Dan setelah itu, kita wajib mengetahui visi pendidikan Pancasila. 1. Terwujudnya kepribadian simpatis akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila: 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagosis. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam berkehidupan, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau visi psikososial. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, apabila Anda berpikir jernih dan jujur terhadap diri kita sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional, bermoral. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antar satu bangsa dan bangsa lainnya. Dengan demikian, tanggung jawab yang berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembuka Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan nilai bijaksana di masa depan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Soekarno menegaskan bahwa persepsi sosiologi suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, dan termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam berbentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban yang penting. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut itu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman yang mengkaji konsep-konsep hukum dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1.
Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagai diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasinya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila ada leitmotif atau lestar atau dorongan pokok dalam bintang petunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif atau lestar Pancasila, ini kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dan filsafat dengan dasar moral. Tantangannya ialah menentukan bentuk atau format agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman atau penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa untuk memahami, menghayati, dan mempelajari nilai-nilai Pancasila, baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara signifikan. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat sangat penting. Dan yang terakhir adalah rangkuman tentang pengertian pentingnya pendidikan Pancasila. 1. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. 2. Pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila ini, hal tersebut ditunjukkan untuk melayakkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan memegang estafet kepemimpinan bangsa setiap tingkat lembaga-lembaga negara, badan negara atau lembaga daerah atau lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis atau profesi lainnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.